Ah, saya sangat senang sekali. Anggaplah ini undangan gitu. Kita ngobrol bareng, santai, suasana saling berbagi ilmu gitu. Ah, dengan judul kenapa catatan amal kitab Lauhul Mahfuz tiap orang berbeda-beda. Apa itu berbeda-bedanya yang tadi itu? Ah, yang paling dasar aja dah. Lahir itu kelamin ya bisa berbeda. Kemudian orang tua yang kaya, yang miskin, yang umum-umum aja dulu, nggak langsung ke agama. Ada yang sehat, ada yang setengah sehat, ada yang mohon maaf cacat, dan lain-lain dan lain-lain. Gitu. Ya, ada yang cantik, ada yang ganteng, ada yang enggak gitu ya. Ah, jadi catatan amal ini terbentuk ternyata itu gampangnya oleh hukum sebab akibat. Sebab akibat yang mana? Bayinya aja kan baru lahir. Kenapa dia sudah bisa menyebabkan akibat? Si bayi aja baru lahir. Itu tadi, kenapa lahirnya berbeda-beda? Nah ini sebenarnya masuk di rukun iman yang ke-6. Saya kodok-kodar. Gitu. Nah, hukum sebab akibat ini berkenaan dengan dosa dan pahala. Ya, berkenaan dengan sebenarnya belum pahala ya. Lebih tepatnya karma ya. Ada kan orang yang berbuat baik, tapi di situ masih ada dosa gitu. Contoh kecil, misalkan saya memberi sesuatu ke orang. Memang secara habluminanas saya nggak berbuat dosa. Misalkan saya nggak pernah ngomong ke orang, saya habis memberi si A, si B gitu, nggak. Tapi di hati saya nggak ikhlas tuh. Atau di hati saya ada ria. Nah, yang pas itu sebenarnya karma. Karma itu ada dua, ada karma baik, ada karma buruk. Gitu. Kalau karma buruk ya pure dosa. Kalau karma baik, perbuatan baik tapi masih ada dosa di dalamnya. Tapi dia berbuat baik. Nah itulah cikal bakal dari terbentuknya hukum kausalitas atau hukum sebab akibat. Sehingga itulah yang menjadi catatan dalam tanda petik ya, kias, catatan di Lauhul Mahfuz gitu. Sehingga berbeda-beda. Bahkan kalau diperluas lagi kan tentang reinkarnasi, kelahiran kembali kan. Nah di syairnya Jalaluddin Rumi ada tuh ketika jadi Google atau di YouTube ya, reinkarnasi Jalaluddin Rumi, ketika aja seperti itu. Nah ada syairnya tuh, pendek videonya itu, syairnya Jalaluddin Rumi tentang reinkarnasi.
konsep reinkarnasi. Ternyata Jalaluddin Rumi ini seorang sufi besar ya, pun dia meyakini tentang konsep reinkarnasi. Iya, syairnya itu sedikit saya kutip ya, syairnya ya, saya juga lupa ingat. Aku melihat diriku menjadi mineral. Mineral itu maksudnya apa ya? Batu-batu alam atau apalah gitu ya. Umurnya kan panjang banget tuh. Aku juga pernah menjadi hewan, nah gitu-gitu. Aku juga pernah menjadi manusia. Kayak gini, aku melihat diriku menjadi mineral, kemudian mati, kemudian lahir kembali sebagai hewan, kemudian mati, kemudian lahir lagi sebagai manusia, kemudian mati. 2 kali kalau nggak salah jadi manusia tuh, mati lagi. Nah, kemudian jadi malaikat, kemudian mati lagi. Nah, menarik sekali tuh. Malaikat mati gitu. Malaikat juga, malaikat apa lagi tuh kan? Luar biasa, sangat menarik ya. Mati, kemudian terakhir hidup sebagai sesuatu yang dia nggak kenal, apa itu begitu kan, mati lagi, sampai apa itu terakhirnya tuh ya, sampai menuju kepada kesimpulan yang saya tangkap ya ketika mendengarkan itu tuh, pernah juga membaca tulisannya ya, itu sehingga menemukan jalan kesunyian menuju Tuhan ya, begitulah kurang lebih. Udah berarti selesai itu, nggak ada siklus kelahiran kembali gitu. Nah itu semua berkaitan erat dengan alam bawah sadar sebenarnya. Kemarin kan disclaimer ya istilahnya, kemarin sudah tuh, video saya yang berjudul tentang alam bawah sadar. Nah, itu ya 95% alam bawah manusia dikendalikan alam bawah sadarnya. 5%-nya itu ya hanya fungsi dari motorik aja, gerak gitu. Yang aslinya itu digerakkan oleh alam bawah sadar. Nah dengan teori ini berarti masuk ke syairnya Jalaluddin Rumi, karena ada persifatan alam bawah sadar itu. Ya, ya gampangnya persifatan lah. Contoh nih, kenapa saya sebut persifatan ya? Ya orang itu kayak orang kayak ada orang kayak binatang gitu, sifatnya kan, gitu. Binatang juga macam-macam tuh. Ada yang binatang pemalas kayak kebo misalkan, ada pemarah kayak macan, ada yang licik kayak ular misalkan, nah, ada yang kayak batu, artinya batu, ada yang kepala batu dan lain-lain kan, ada yang kayak setan, gitu. Ya seperti itu. Dan juga ternyata ya masuk, seolah-olah kayak cocok logi ini ya, tapi ya masuk ke karakter dari Lauhul Mahfuz
Pertanyaan tadi kan kenapa manusia lahir bisa berbeda-beda? Ya, jawabannya kan hukum sebab akibat tuh atau kausalitas gampangnya. Kemudian ada pertanyaan lagi ya, kenapa bisa ada hukum sebab akibat? Ya bayinya aja baru lahir. Nah, dari mana hukum sebab akibatnya? Ya, berarti di kehidupan sebelum bayi itu lahir. Kesenggol dah tuh konsep reinkarnasi gitu.